Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kelas 10, bab 2, kita masuk ke subbab proyeksi peta. Proyeksi peta kita mulai dari pengertiannya, adalah teknik atau cara pemindahan gambar peta dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar, kertas, papan, dan lain-lain dengan memperhatikan prinsip pembuatan peta. Nah, proyeksi peta sendiri ada 3 macam. Yang pertama menurut bidang proyeksinya, yang kedua menurut sumbu proyeksinya, dan yang ketiga ada modifikasi. Nah, kita mulai yang pertama menurut bidang proyeksinya. Ada proyeksi azimutal. Ialah sebuah proyeksi yang memakai bidang datar sebagai proyeksinya. Ini ada gambarnya, proyeksi azimutal. Ini seperti garis lurus ya. Dia bersinggungan dengan kutub sesuai untuk menggambarkan daerah kutub itu azimutal yang normal. Nah, itu ada pengembangannya, ada azimutal transversal. Bidang proyeksinya tegak lurus dengan sumbu bumi atau sejajar dengan ekuator. Ini dia. Yang transversal itu tegak lurus dengan ekuator. Sumbu bumi ini ya, kutub utara, kutub selatan. Lalu ada ini ekuator dan dia tegak lurus kalau yang transversal. Lalu pengembangan ketiga ada proyeksi azimutal atau miring atau oblik. Bidang proyeksinya menyinggung terhadap sebuah tempat antara kutub serta ekuator atau lintang tengah atau utara. Ini miring ya, disebut oblik, menyinggung lintang tengah seperti Eropa itu untuk proyeksi azimutal miring. Nah, ini ada contoh realnya, penggambarannya untuk daerah kutub. Di sini daerah kutub utara, lalu di sekitar kutub bisa digambarkan dengan proyeksi azimutal. Seperti itu. Lalu menurut bidang proyeksi, yang kedua, proyeksi kerucut, yaitu proyeksi yang menggunakan kerucut sebagai bidang proyeksinya. Nah, ini yang standar, itu yang normal ya. Jadi bidang proyeksinya ada sesuai untuk daerah lintang sedang. Ini proyeksi kerucutnya, terus ini sumbu buminya. Lalu proyeksi kerucut transversal, pengembangannya dari normal. Yang kedua ada transversal. Proyeksi kerucutnya bidang proyeksi mengenai sebagian lintang sedang dan khatulistiwa. Ini dia. Jadi dia tegak lurus terhadap sumbu bumi mengenai khatulistiwa. Lalu sumbunya kerucut itu tegak lurus dengan khatulistiwa. Nah, ini mengenai lintang sedang, jadi kerucutnya. Lalu yang ketiga, proyeksi kerucut miring. Proyeksi ini bidang proyeksinya mengenai kutub dan sebagian khatulistiwa atau lintang sedang. Ini sumbu kerucutnya dan ini sumbu buminya. Dia mengenai kutub dan mengenai sebagian khatulistiwa atau lintang sedang. Lalu di sini ada penggambaran realnya, ini yang normal. Kerucut normal, ini sumbu bumi dan sumbu kerucutnya sejajar. Nah, ini penggambarannya sesuai untuk daerah lintang sedang seperti Eropa. Lalu masih menurut bidang proyeksi yaitu yang ketiga, proyeksi bidang silinder, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Nah, ini ada 3 juga pengembangannya, proyeksi normal, transverse, dan oblik. Normal ini sumbu bumi sejajar dengan sumbu ke silinder. Lalu transverse ini dia bidang proyeksinya mengenai kutub dan sebagian ekuator lintang sedang. Lalu proyeksi miring, bidang proyeksinya mengenai sebagian lintang sedang dan ekuator. Untuk proyeksi silinder normal itu sangat sesuai dengan ekuator atau daerah khatulistiwa. Ini ya. Jadi dia penggambaran daerah ekuatornya sesuai karena dia berhimpit langsung dengan ekuator. Penggambarannya sesuai. Ini dia penggambarannya. Dia di daerah ekuator itu nanti sangat
sesuai luasnya, sesuai panjangnya, tapi nanti minusnya di bagian kutub ini sangat memanjang gitu loh. Jadi di bagian lintang-lintang yang tinggi dia sangat memanjang. Nah, ini dia ciri proyeksi silinder atau Mercator. Yang dua ini keunggulannya, terus yang ketiga, keempat ini kekurangannya. Yang keunggulan pertama dapat menggambarkan daerah sangat luas, ini sesuai ya, luas. Lalu yang kedua sesuai untuk menggambarkan daerah khatulistiwa. Lalu yang ketiga, semakin mendekati kutub, tampak wilayahnya semakin luas. Ini seharusnya kutubnya nggak seperti ini, tapi karena memakai proyeksi silinder, dia sangat luas sepertinya ya. Lalu titik kutub berubah menjadi garis. Itu kekurangan silinder ya. Lalu yang berikutnya menurut kedudukan atau posisi sumbu proyeksi. Ada proyeksi normal, sumbu proyeksinya berimpit dengan kutub, proyeksi transversal, sumbu proyeksinya tegak lurus dengan kutub, dan proyeksi miring atau oblik, sumbu proyeksinya miring terhadap kutub. Ini penggambarannya. Kalau normal itu berimpit dengan kutub, nah ini juga berimpit dengan kutub, silinder juga berimpit dengan kutub, transversal dia tegak lurus dengan kutub. Ini tegak lurus dengan kutub. Lalu miring, dia sumbu proyeksinya miring terhadap kutub. Ya, bisa dicermati ya, bedanya normal, transversal, dan miring. Ada 3, azimutal, kerucut, dan silinder. Lalu ada proyeksi modifikasi. Yang pertama proyeksi sinusoidal. Nah, proyeksi ini sudut dan jarak sesuai pada daerah meridian tengah dan khatulistiwa. Ini meridian tengah atau khatulistiwa itu ke selatan itu sangat cocok. Lalu semakin ke bawah itu semakin kurang akurat. Jadi ini menggambarkan Amerika Selatan, Australia, dan Afrika itu sangat cocok. Jadi ini khatulistiwa semakin ke turun semakin lintang ke bawah itu akurat, tapi udah ke ujung mulai tidak akurat. Jadi paling cocok untuk Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Nah, ini proyeksi Bonnet, ini untuk lintang utara. Kalau tadi lintang selatan, ini lintang utara. Sifat-sifatnya ini sama luas, sudut dan jarak benar untuk daerah meridian tengah dan pada paralel standar. Jadi meridian bagian tengah ini sesuai ya, tapi ini untuk lintang yang utara. Semakin ke kutub semakin kecil. Ini nanti di kutub jadi titik seperti ini. Nah, sesuai menggambarkan Asia yang letaknya di sekitar khatulistiwa. Seperti di China, seperti di India, itu sangat sesuai. Nah, yang ketiga ada proyeksi Mollweide. Proyeksi yang mempunyai ukuran sama luas sampai menuju ke wilayah pinggir, sehingga di khatulistiwa lebar dan mengecil menuju kutub. Ini modifikasi dari proyeksi silinder yang tadi. Proyeksi silinder tadi kan hampir bulat sempurna. Kalau ini semakin ke pinggir, khatulistiwa lebar dan mengecil menuju kutub. Ini kekurangannya, dia sangat lebar di khatulistiwa. Nah, jadi sesuai untuk menggambarkan suatu peta statistik, arus laut, serta peta pertanian. Ini penyempurnaannya proyeksi revisi dari proyeksi Mollweide. Nah, memang bentuknya agak janggal, tapi ini penyempurnaannya karena di daerah kutub nanti dia tidak banyak mengalami distorsi, sedangkan di khatulistiwa ini distorsinya tetap. Jadi jarak antara penggambaran sebenarnya itu tidak banyak mengalami perbedaan. Baik, sekian proyeksi peta. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bapak tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.